kelompok ya. Di sini yang mau presentasi kelompok berapa? Masalah 1, kelompok 1, masalah 2. Yang masalah pertama kelompok 2 ya? Iya, boleh. Berarti sekarang boleh presentasi. Yang lain semuanya buka di LKPD-nya. Kita lihat di masalah yang pertama. Kenapa? Nih, masalah yang pertama. Muncul kan? Nanti dibantu aja yang pegang ininya siapa, yang presentasi siapa, yang nulis siapa, ada 3 orang boleh. Kamu mau bantuin? Yang ngomong siapa? Tessa, berarti Tessa yang pakai ini ya. Nanti berarti yang bantuin nulisin siapa, terus kamu misalnya yang ngegeser laptopnya boleh, Safona boleh di situ. Ini sekarang Bu. Ya. Oke, sekarang perhati dulu ya. Untuk masalah yang pertama kelompok 2, silahkan ke depan. Yang lain perhatiin dulu sebentar. Bintang di sini dong. 1, 2, 3. Ibu ini udah Bu? Udah, boleh aja 1, langsung. 2, 3. Silahkan. Nggak apa kalau juga? Matiin. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Tessa. Dan saya Bintang. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Nah, di sini kita sudah untuk yang ini itu 31 derajat ya, bukan 30 derajat. Boleh dibenerin? Awal langsung ke ini aja. Jadi satu ya. Ke bawahnya. Kita langsung ke soal-soalnya aja ya, guys. Lagi. Nah, yang di sini itu tuh kita lihat dari sini nih sudut 31 derajat, sisi depannya tuh yang ini, berarti sisi depan. Jarak pohon itu sama dengan sisi depan, dan yang di sini itu sisi miring, dan yang bawahnya itu ada sisi samping. Jadi kita udah ketahui kan, ini sisi depan, ini sisi samping, sama itu sisi miring. Nah, lagi Pak. Ditanyakan panjang rancangan jembatan yang akan dibuat. Itu tuh kita bisa lihat di lagi Pak. Untuk menentukan panjang rancangan jembatan, kita tuh menentukan tan A sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Yang ini berarti kita tuh jarak pohon dengan sisi di seberang sungai atau sisi depan, seperti yang tadi sudah ditulis. Maka di sini, rumus yang digunakan adalah tan 31 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu sama dengan jarak pohon dengan sisi seberang sungai per jarak titik awal sejajar dengan pohon di seberangnya. Yang lainnya perhatiin dulu ya, disimak dulu. Nah, untuk selanjutnya, nah, karena tadi ditanyanya tan 31 derajat, sementara tadi ada catatan yang diketahui itu adalah sin 31 derajat sama dengan 3 per akar 34. Ya, per 34. Nah, untuk rumusin sendiri itu adalah sisi depan per sisi samping. Berarti diketahui sisi depannya ialah 3. Sisi depannya adalah 3. Sisi depannya 3. Dan sisi miringnya adalah 34. Akar 34. Ya, akar 34. Berarti yang belum diketahui adalah sisi sampingnya kan. Nah, untuk mengetahui sisi samping, kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring pangkat 2, akar sisi miring pangkat 2 dikurang sisi depan pangkat 2. Nah, sisi miringnya sudah diketahui tadi ada akar 34.
dikurang 3 pangkat 2. Akar 34 sendiri dipengotin 2 adalah 34. Berarti 34 dikurangi 9 yaitu 25. Dan akar 25 ialah 5. Nah, selanjutnya tadi sudah diketahui tan 31 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Berarti dia jadi 3/5. Nah, karena sudah diketahui di sini 3/5, tannya ialah jadi 3/5, bisa ditulis ulang. Dan kita yang ini dipindah ruas ke kiri jadi dikali 400, lalu 5 dikali 400, dicoret jadi 80, dan sini 80 kali 3 jadi 240. Jadi kita mengetahui panjang rancangan jembatan itu adalah jarak pohon dengan sisi seberang sungai atau sisi depan, dan dia diketahui lagi panjang rancangan jembatan yang harus dibuat ialah 240 meter. Sisi depan 240 meter. Nah, dari hasil yang kami jelaskan tadi, kita mendapatkan perbandingan trigonometri antara sisi tegak atau sisi depan dengan sisi miring segitiga siku-siku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih applause dulu dong semuanya. Oke. Terima kasih. Boleh duduk lagi silahkan. Yang lain semuanya jawabannya kelompok 1 sama? Kelompok 2 pasti sama kan? Satu kelompok. Kelompok 3 sama. Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, berarti untuk masalah yang pertama kita sepakat jawabannya sudah sama semua ya. Hasil akhirnya 240 meter panjang jembatannya. Sekarang masuk ke masalah yang kedua. Untuk permasalahan yang kedua, boleh. Tadi siapa yang mau maju? Kelompok berapa? 1. Oke, silahkan kelompok 1. Diisi gambarnya. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban masalah 2. Saya Narendra, laki absen 26. Scroll. Lagi. Jadi yang pertama di sini, yang ini tuh termasuk dalam sisi miring. Terus bawahnya sini, dia itu termasuk sisi samping. Oh, dia kidal ya? Terus yang sini juga masuk sisi miring. Sini sisi samping. Nah, yang terakhir sisi depan. Nah, dah. Lanjut. Nah, terus berdasarkan ilustrasi di atas kita bisa lihat kan di sini ketinggian dari kota Tegal ke kota Selawi itu bisa dilihat dari foto tadi itu kan sin 12 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Ini itu kan rumusnya. Berarti sin 12 derajat itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miringnya itu tadi kan udah dilihat ya. Jadi sisi miringnya itu
2 km di sini. Nah, sin 12 derajat itu kan sama dengan 20/100 sama dengan sisi depan dibagi 2 km lagi. Maka berarti 20/100 dikali, berarti kali isi tanggal 20 km. Di sini 2 km. Hasilnya berarti 400/100 sama dengan sisi depan. 40/100. Nah, ini tuh sama aja kayak 0,4 km. Berarti maka ketinggian dari kota Tegal ke kota Selawi ini bisa ditulis 400 meter. Ya. Atau garis miring 0,4 km. Lanjut. Ini dari selanjutnya ketinggian dari kota Selawi ke desa Bojong sama sinnya sin 12 derajat sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Sin 12 derajat itu berarti sini diganti jadi 3 km. Berarti 20/100 sama dengan sisi depan dibagi 3 km. Terus 20/100 dikali 3 km sama dengan sisi depan. Berarti hasilnya itu jadinya 60/100 sama dengan sisi depan. Maka ketinggian dari kota Selawi ke desa Bojong ini 600 meter atau 0,6 km. Atau 0,6. Oke, lanjut. Nah, maka kan tadi kan udah diketahui ya ketinggian dari kota Tegal ke kota Selawi itu kan 400 meter atau 0,4 km. Sama ketinggian dari kota Selawi ke Bojong itu 0,6 km atau 600 meter. Berarti di sini ntar kalau misalnya dapat disimpulkan dari kota Tegal ke kota Selawi ditambah ketinggian kota Selawi ke desa Bojong itu berarti 0,4 ditambah 0,6 km. Berarti hasilnya sama dengan 1 km. 1 km. Nah, ini jawaban akhirnya dijumlah semua jadinya 1 km. Nah, dari hasil pengerjaan tersebut ini dapat menyimpulkan bahwa sin ini dipakai di sini tuh karena dia itu bisa menghitung jarak-jarak yang diperlukan, dan pengertian sin ini adalah perbandingan antar sisi depan dan sisi miring. Udah, sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 1 berarti. Jawabannya tadi ketemunya adalah 0,4 ketinggiannya sama 0,6 km atau 400 dan 600 meter. Kalau dijumlah jadi 1 km. Jadi untuk permasalahan yang tadi, yang di sini ketinggian desanya itu adalah 1 km. Sampai sini kelompok 1 pasti sama. Kelompok 2 jawabannya gimana? Ada yang beda? Sama. Kelompok 3 sama. 4 sama. Kelompok 5 oke, udah sama semua. Kalau gitu berarti kita sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang karena jawabannya sama semua, di sini sebentar. Tadi kan jawabannya sudah sama semua ya? Sudah sama semua jawabannya. Sekarang kita simpulkan bareng-bareng. Kan di sini kita belajar masih konsep perbandingan trigonometri. Ada yang mau menyebutkan rumus perbandingan trigonometri ada apa aja rumusnya? Siapa yang mau menyebutkan? Ayo, angkat tangan siapa yang mau. Kelompok 1, rumus
Ada berapa rumusnya? 3. Ada yang mau nyebutin? Siapa? Saya Bu, Apa? sin kostan. Sin kostan, betul. Ada yang mau nyebutin rumus sin itu apa perbandingannya? Boleh, coba. Kelompok berapa nih? Kelompok 3, Vina. Untuk rumus sin itu? Jadi rumus sin itu depan dibagi miring. Terus kalau rumus cos itu samping dibagi miring. Kalau rumus tangan itu depan dibagi samping. Iya, oke. Berarti udah betul semua ya, sama. Ada 3 rumusnya. Oke, ada yang mau nambahin nggak? Kemarin dari 3 itu kan bisa diturunin lagi ya rumusnya. Ada tambahan lagi kan? Ada yang pertama adalah sin, cos, tangan. Ada lagi nggak rumusnya selain sin, cos, tangan? Ada yang mau nyebutin? Apa rumusnya? Ada kosekan, sekan, kotangan. Oke. Ada sekan, kosekan, sama kotangan. Ya. Sekarang kita masuk rumusnya. Berarti tadi kita dapatkan rumus ada 3 kan? Di sini ada sisi depan, sisi miring untuk sin, cos itu samping miring, tangan itu adalah depan samping. Tadi sesuai yang disebutkan. Lanjut ada di sini rumusnya adalah untuk turunannya. Kebalikan dari cos itu sekan, kebalikan dari sin itu adalah kosekan, kebalikan tangan jadinya kotangan. Jadi dasarnya awal ada 3, totalnya karena ada turunan rumusnya, jadi ada 6. Jadi total semuanya ada 6 rumus. Oke, ada sin, cos, tangan, sekan, kosekan, kotangan. Oke, kalau gitu. Ya. Nah, sekarang karena sudah kesimpulan bareng, sekarang kita latihan soal mandiri via Google Form. Sekarang kalian boleh dilihat handphonenya, kerjakan masing-masing. Ini udah aja belum sih? Muat. Kalian buka ya, nanti
Udah bisa semua ya? Bisa. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kalau gitu kita udah sampai akhir pembelajaran. Ibu cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita dan buat kedepannya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan selama pembelajaran atau kurang sempurna. Kita cukupkan dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.